Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu. Diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini dengan lebih semangat. Dan tentunya kalian sudah dalam kondisi siap untuk belajar. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan mengenai perubahan sosial budaya. Sebelum itu, seperti biasa, kita terlebih dahulu harus mengetahui tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Apa saja tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini? Yang pertama, menjelaskan konsep perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Kemudian yang kedua, menganalisis penyebab perubahan sosial budaya. Yang ketiga, menganalisis bentuk perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menganalisis perbedaan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Baik, kita lanjut ke pokok materi bahasan kita yang pertama, yaitu menjelaskan konsep perubahan sosial dan kebudayaan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar di layar itu menunjukkan gambar apa? Ya, benar sekali. Gambar itu adalah gambar Monas atau Monumen Nasional. Nah, di sebelah kiri itu foto Monumen Nasional pada tahun 1963. Dan yang sebelah kanan itu pada tahun yang saat ini. Coba kalian perhatikan apa perbedaannya. Banyak sekali bukan? Nah, bagian atas Monas itu kan belum ada tuh yang seperti obor itu. Kemudian bagian yang seperti mangkuk itu juga belum ada. Kemudian taman-taman di sekitarnya juga masih belum ada. Kemudian yang ada di gambar samping itu Monas yang seperti saat ini. Sudah terlihat sangat megah, sudah terlihat indah, dan sangat menjadi monumen kebanggaan bangsa Indonesia. Dua foto di samping itu menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pada kondisi fisik lingkungan dan cara hidup manusia yang ada di sekitarnya. Begitu. Kita sudah tahu kan, tadi sudah ada perubahan Monumen Nasional, lingkungan fisiknya, kemudian cara manusia hidup yang ada di sekitarnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih yang menyebabkan perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat? Mari kita simak ya. Kita sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat itu terus mengalami perubahan. Tidak ada masyarakat yang tetap atau statis. Karena apa? Karena hal tersebut akan terasa sangat membosankan dan tidak menarik. Bayangkan saja, selama 5 jam atau 12 jam atau 24 jam kalian tidak bergerak sama sekali dalam kondisi duduk atau tidur dan sebagainya. Pasti akan sangat membosankan, bukan? Oleh karena itu, manusia yang hidup itu pasti akan mengalami perubahan. Nah, perubahan dalam kehidupan masyarakat dinamakan sebagai dinamika sosial. Begitu. Kemudian, ada berapa sih faktor yang memotivasi masyarakat untuk berubah? Yang pertama, pertambahan populasi manusia yang memunculkan masalah dan memerlukan solusi. Contohnya bagaimana? Misalnya, ada sekelompok orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Otomatis ketika perpindahan itu akan menyebabkan pertambahan populasi manusia yang ada di daerah tersebut. Ketika bertambah populasi manusianya, otomatis lahan menjadi lebih sempit. Kemudian kebutuhan manusia yang berada di daerah itu juga akan meningkat, seperti itu. Yang kedua, faktor yang memotivasi masyarakat untuk berubah adalah karena kebutuhan ekonomi, di mana
suatu kelompok masyarakat atau bangsa akan bersaing dengan masyarakat lain untuk mengakses sumber daya alam. Nah, coba kalian perhatikan contoh yang ada di negara Afrika sana. Kebutuhan ekonomi di sana itu sangat penting sekali. Bahkan seperti air minum saja, orang harus berebut untuk mendapatkan air yang bersih. Untuk apa? Untuk diminum. Begitu. Jadi, kebutuhan ekonomi itu akan memaksa seseorang dan orang yang lainnya itu untuk saling berebut, untuk saling memotivasi masyarakat agar berubah. Agar apa? Agar dapat mengakses atau agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu. Paham tuh? Ketiga, akibat adanya penemuan-penemuan baru. Suatu ide, teknologi, dan praktek baru yang ditemukan manusia dan berguna untuk menyelesaikan satu masalah akan dengan mudah menyebar dari individu ke individu lain. Dari individu kepada masyarakat maupun satu kelompok ke masyarakat lainnya. Contohnya bagaimana? Jika saja dulu roda itu tidak ditemukan, maka bisa jadi pada kesempatan kali ini kita masih bepergian menggunakan kendaraan berupa hewan, onta, kuda, dan sebagainya. Atau bisa jadi bagi kita yang tidak memiliki hewan ternak bisa berjalan kaki, ya kan? Oleh karena itu, penemuan-penemuan yang baru seperti misalnya roda itu memacu seseorang untuk berubah, seseorang untuk lebih giat lagi. Dari roda itu bisa berubah menjadi motor, sepeda dulu, sepeda. Kemudian dari sepeda berubah lagi menjadi motor, motor berubah lagi menjadi mobil, kemudian dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian, nah, coba kalian isi tabel berikut ini untuk menguji pengetahuan kalian tentang perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial budaya itu kan ada 3 tadi ya, yang memotivasinya. Yang pertama, perubahan akibat pertambahan populasi. Kedua, perubahan akibat kebutuhan. Dan yang ketiga, perubahan akibat inovasi teknologi. Nah, sekarang Ustadz berikan contoh. Yang pertama, bentuk perubahannya pembangunan rumah susun di perkotaan untuk mengatasi lahan kosong yang semakin sedikit. Ini termasuk dalam perubahan apa? Perubahan yang terjadi adalah perubahan akibat pertambahan populasi. Mengapa akibat pertambahan populasi? Karena semakin bertambahnya manusia yang berada di satu daerah, maka dia akan membuat rumah baru. Otomatis jika ingin membuat rumah baru, maka harus ada tanah yang dipakai. Nah, sekarang silakan kerjakan nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6 di buku kalian masing-masing ya. Oke. Setelah kalian mengerjakan soal tadi, apa sih sebenarnya definisi dari perubahan sosial budaya sendiri? Perlu kalian ketahui bahwa manusia itu memiliki keinginan untuk selalu melakukan aktivitas yang berbeda. Nah, rasa bosan ini yang memacu manusia untuk melakukan perubahan aktivitas. Selain perubahan aktivitas, manusia juga mengalami perubahan pemikiran dan fisik tubuh. Gitu. Contohnya bagaimana? Dulu, ketika kalian kecil, pasti kalian pernah berboncengan 3 dengan orang tua menggunakan motor. Ya kan? Itu hal yang wajar karena kalian masih kecil. Nah, kalau misalnya sekarang, saat ini, itu kalian berbonceng 3 dengan ayah dan ibu kalian, bagaimana? Apakah masih relevan? Dari hal seperti ini saja kita sudah melihat, oh ternyata ada perubahan fisik manusia dan juga perubahan pemikiran. Jadi perubahan fisik itu mempengaruhi perubahan pemikiran. Kalian semakin besar kan tidak mungkin orang beranggapan bahwa kalian masih elok dipandang jika berboncengan 3 dengan orang tua kalian, begitu kan? Nah, kemudian dulu waktu SD kebutuhan kalian itu sedikit, tetapi ketika kalian SMP ini kebutuhannya lebih banyak.
Contohnya bagaimana? Dulu jajan misalnya dengan uang hanya 2.000 sampai 3.000 rupiah. Kemudian SMP ini kalian pasti meningkat lagi jajannya, bisa 5.000 sampai 6.000 rupiah. Betul tidak? Kemudian perubahan pada tingkat sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial terjadi ketika banyak manusia dalam suatu masyarakat itu melakukan perubahan. Contohnya gimana? Keluarga kalian memutuskan membeli mobil sebagai sarana transportasi. Nah, penambahan jumlah kendaraan dalam suatu masyarakat itu dapat mengakibatkan perubahan sosial dalam skala kecil dan besar. Nah, perubahan sosial skala kecil dari membeli mobil itu bisa negatif atau positif. Contohnya gimana? Bersifat negatif jika keluarga itu tidak punya garasi. Nah, bersifat positif bila mobil digunakan untuk kegiatan masyarakat. Nah, begitu pula dalam skala besar. Bayangkan saja, kalau misalnya kalian dan keluarga kalian dan masyarakat yang ada di sekitar kalian itu membeli mobil tanpa memiliki garasi, tidak teraturnya jalanan akibat orang parkir mobil sembarangan, kan? Begitu. Lanjut. Nah, bila kehidupan sosial masyarakat dapat dengan mudah berubah, maka pada kehidupan kebudayaan itu cenderung lebih sulit berubah. Karena apa? Karena kebudayaan itu didefinisikan sebagai serangkaian ide, kepercayaan, norma atau peraturan yang tidak tertulis yang mengatur perilaku sekelompok orang dalam satu wilayah. Perubahan budaya hanya dapat terjadi apabila semua golongan masyarakat, baik tua, muda, laki-laki, dan perempuan, telah menerima adanya perubahan sosial dan melakukan adaptasi dengan kebaruan tersebut dengan mengubah nilai, norma, dan perilaku yang ada. Nah, contohnya gimana? Nah, pada kebudayaan Jawa, masyarakat memiliki nilai, norma, dan perilaku untuk menghormati orang yang lebih tua. Nilai dan norma ini membuat penduduk Jawa selalu merendahkan tubuh atau kepala bila bertemu dan berbicara dengan orang yang lebih tua. Jadi nunduk. Dan budaya dan aturan yang tidak tertulis ini membuat masyarakat Jawa dapat hidup harmonis. Namun saat ini keadaannya tuh sangat berbeda. Karena adanya materialisme, kesibukan, persaingan hidup, dan mobilitas kaum muda di perkotaan, sayang sekali banyak orang tua yang dititipkan malah ke panti jompo. Gitu. Sayang sekali ya anak-anak semua. Jangan sampai seperti itu ya. Kita rawat orang tua kita sampai benar-benar baik, begitu. Nah, untuk menambah wawasan kalian dan menguji pengetahuan kalian, maka silakan isi tabel berikut ini di buku latihan kalian. Ustadz berikan contoh ya. Misalnya nomor 1, mode rambut pendek nomor 1, mode rambut pendek rapi, anak muda sekarang menggantikan rambut gondrong yang dulu. Itu perubahan apa? Apakah perubahan sosial ataukah perubahan budaya? Ingat, jika perubahan sosial itu perubahan yang sifatnya cepat dan perubahan budaya itu sifatnya lambat dan biasanya berhubungan dengan tata aturan yang menyangkut orang banyak. Itu perubahan budaya. Kira-kira apa jawabannya? Perubahan sosial. Benar sekali, jawabannya adalah perubahan sosial. Karena mode rambut yang pendek dan rapi bagi anak muda itu terkadang mengikuti tren, begitu ya. Oke, silakan diisi nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita lanjut ya. Menganalisis perubahan sosial dan budaya pada lingkungan hidup sekitar. Sebelum berakhirnya materi pada kesempatan kali ini, silakan kalian kerjakan tugas sebagai refleksi materi yang telah kita pelajari. Coba kalian ingat kembali keadaan lingkungan sekitar kalian sewaktu masih TK.
dan bandingkan kondisi lingkungan ketika kalian sekarang duduk di bangku SMP. Coba sih temukan contoh yang menunjukkan adanya perubahan sosial dalam masyarakat kalian. Silakan kalian tulis di buku latihan dan jawab pertanyaannya. Nomor 1, bentuk perubahan yang terjadi di sekitar kalian itu apa? Bentuknya ya, bentuknya itu kan tadi ada apa saja. Kemudian, hal yang menyebabkan terjadinya perubahan. Jadi, apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Motivasinya apa? Kemudian, dampak positif serta dampak negatif dari perubahan itu apa? Silakan dikerjakan. Semoga sukses, semoga lebih paham. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.